Kembali di iNews Malam. Pemirsa, akibat kebijakan larangan mudik lebaran, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten sepanjang hari Sabtu sepi. Tidak terlihat kendaraan pribadi yang biasa menyeberang menggunakan kapal. Di pintu masuk tol menuju Pelabuhan Merak, Banten, puluhan truk mengantri masuk sejak Sabtu siang untuk menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten. Puluhan truk yang membawa muatan ini hendak menuju sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak pandemi Covid, arus kendaraan yang melintas melalui Pelabuhan Merak terhitung sebanyak 2.197 setiap hari. Pihak pelabuhan hanya memperbolehkan jenis kendaraan angkutan ekspedisi yang melintas di pelabuhan. Untuk tetap melayani pengguna jasa angkutan moda transportasi laut, PT ASDP menyiapkan 22 kapal Ro-Ro dan 6 dermaga. Ya, pemirsa, sepinya penyeberangan juga terlihat di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Loket pembelian tiket penumpang ditutup. Sementara di suasana Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, justru sebaliknya ramai oleh aktivitas kendaraan pengangkut sembako dan barang. Pelabuhan Padangbai di Karangasem, Bali kini nampak sepi. Pemandangan ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang selalu dipadati pemudik. Terlihat hanya beberapa truk bermuatan logistik yang masuk ke kawasan pelabuhan. Pertanggal 24 April 2020, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan kebijakan penutupan akses masuk penumpang ke Pelabuhan Lembar. Akibatnya pihak Pelabuhan Padangbai sejak Sabtu pagi menutup loket tiket penumpang hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk tahap awal kita masih persuasif, belum ada sanksi. Nanti setelah tanggal 7 mungkin baru ada sanksi, Mbak. Karena ini juga PM-nya baru turun, surat dari Gubernur NTB juga baru keluar kemarin, jadi butuh sosialisasi ke masyarakat terkait dengan mudik. Kalau memang mudik nanti kita arahkan tidak mudik dulu, tapi kalau mereka pulang kampung tetap kita izinkan. Karena pulang kampung istilahnya mereka kembali ke daerah asal. Sementara itu, suasana Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur hingga Sabtu siang tadi terpantau ramai kendaraan truk ekspedisi sembako yang memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat di Bali. Meski tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan, arus penumpang kapal feri tujuan Pulau Dewata tersebut didominasi kendaraan truk ukuran sedang pengangkut sembako yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Arus penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur belum terlihat adanya tanda-tanda arus mudik lebaran. Dari kedua sisi penumpang tersebut terpantau sangat sepi penumpang, baik yang mengendarai sepeda roda 4 maupun kendaraan roda 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penghentian penerbangan komersil berdampak pada aktivitas di sejumlah bandara di Indonesia. Di Bandara Juanda Sidoarjo, 400 jadwal penerbangan dibatalkan. Sementara di Bandara Internasional Yogyakarta, calon penumpang antri di loket maskapai untuk refund tiket. Lebih dari 400 penerbangan komersil baik domestik maupun internasional dihentikan operasionalnya mulai Sabtu pagi. Terminal keberangkatan penumpang di Bandara Juanda pun tampak sepi. Tidak ada aktivitas apapun di ruang tunggu maupun ruang check-in pesawat. Sejumlah calon penumpang yang terlanjur tiba di bandara langsung meminta dananya kembali atau mengganti jadwal keberangkatannya di kaunter maskapai Bandara Juanda. Meski operasional penerbangan komersil ditutup hingga akhir Mei mendatang, namun aktivitas Bandara Juanda tetap akan dibuka karena penerbangan logistik dan kargo masih terus beroperasi. Mau ke Bandung. Terus Nggak tahu info lockdown. Ya. Nggak tahu info kalau nggak dijalankan penerbangannya. Datang jam berapa tadi? Datang jam 7. Terus Mau balik lagi. nggak dikasih tahu sama pihak maskapai tadi? Ada emailnya, telat baca. Sementara di Bandara Internasional Yogyakarta, sejumlah calon penumpang yang terlanjur tiba di bandara memadati counter-counter maskapai penerbangannya masing-masing. Para calon penumpang ini ada yang berusaha menukar tiket dengan uangnya, namun ada juga yang menjadwal ulang penerbangan mereka. Namun masih ada beberapa penumpang yang kecewa karena jawaban dari maskapainya yang kurang memuaskan. Saya kan cuma menanyakan besok pagi ada penerbangan atau tidak. Terus katanya tidak ada dan disuruh
bukan disuruh, disarankan untuk nanti malam jam 7. Kemudian kena cas. Nah ini permintaan ini dari maskapai atau pribadi, saya bilang gitu. Memang dari tadi pagi di Adi Sucipto maupun di YIA sudah banyak dari para penumpang yang mengembalikan tiketnya, baik itu refund, artinya bisa juga dilaksanakan reschedule ataupun reroute. Saat ini suasana Bandara Internasional Yogyakarta terlihat sepi oleh para calon penumpang. Namun di lapangan parkir apron bandara dipenuhi oleh pesawat dari berbagai macam maskapai. Dari Sidoarjo dan Kabupaten Kulon Progo, tim liputan iNews melaporkan. Tenaga kerja Indonesia yang baru saja kembali dari Hong Kong terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para TKI ini tak bisa kembali ke kampung halamannya lantaran pesawat domestik yang mereka tumpangi tidak beroperasi akibat larangan mudik pemerintah. Lima orang tenaga kerja Indonesia yang baru tiba dari Hong Kong terlantar di ruang tunggu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu siang. Mereka seharusnya melanjutkan perjalanannya ke kampung halamannya di Lampung dengan maskapai Garuda Indonesia. Namun pemerintah melarang kegiatan mudik dengan menghentikan seluruh penerbangan dari tanggal 24 April hingga 1 Juni 2020. Namun peraturan ini tidak berlaku untuk tamu negara, alat kesehatan, logistik, dan tenaga kerja Indonesia. Ya tadinya ada. Nah setelah kita kirim email, kita nanyakan tiket itu yang domestik itu, katanya masih bisa. Nah kita tenang di sana. Nah giliran kita udah landing, terus kita buka handphone, dapat email lah itu katanya cancel. Jadinya kita kan nggak tahu kita harus kayak mana sekarang. Sejauh ini sampai pagi ini Mbak, apa yang Mbak dapat informasi? Belum ada informasi sama sekali. Para pahlawan devisa ini berharap kepada pemerintah dapat memberikan solusi agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya di Lampung. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang yang mudik dari berbagai daerah menjalani karantina di Batang, Jawa Tengah. Sementara itu puluhan pemudik yang dikarantina di Grobogan, Jawa Tengah khawatir terpapar COVID-19 karena menempati ruangan yang sama tanpa pembatas. Nekat mudik 119 orang dikarantina di sejumlah lokasi berbeda di Batang, Jawa Tengah. Selama 14 hari pemudik ini menempati ruang khusus sebelum kembali ke rumahnya. Kebutuhan mereka selama 14 hari dicukupi oleh pemerintah Kabupaten Batang dan desa setempat. Lokasi karantina juga dilengkapi fasilitas olahraga, free wifi serta fasilitas lainnya. Di Batang ada 80 desa dari total 248 desa yang memiliki tempat karantina. Semua kecamatan ada, kecuali yang belum terdaftar Banyu Putih. Banyu Putih belum mendaftaran, yang lain sudah ada semua. Termasuk yang terbaru kan yang dari Papua itu, ya alhamdulillah kita kemarin sudah kasih raket, kita kasih bola, kita kasih catur, kita kasih wifi. Nah, jadi biar nyaman di sana. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, sejumlah keluarga santri Temboro mulai berdatangan untuk menjemput anggota keluarganya untuk pulang ke kampung halaman. Namun seluruh akses jalan memasuki desa Temboro dan Ponpes Al-Fatah sudah ditutup oleh petugas keamanan. Akibatnya keluarga para santri harus menunggu di luar pintu pemeriksaan. Para santri yang mudik harus mendapat keterangan sehat dari otoritas pondok dan Dinas Kesehatan Magetan. Bukan diminta tetapi pulang, memang disuruh jemput waktunya pulang. Iya, kalau yang diperiksa udah sehat, mungkin dipulangkan ya. Kalau kecuali anaknya kurang sehat, ditahan dulu. Untuk anak ibu kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah ini sehat semua. Di Grobogan, Jawa Tengah, puluhan pemudik yang menjalani karantina di sebuah gedung SD mulai mengalami stres. Mereka mengeluhkan bercampurnya orang dewasa dengan ibu hamil dan anak-anak hingga rentan terjangkiti COVID-19. Mereka meminta dikarantina di tempat yang layak atau memilih karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien ODP COVID-19 berhasil dievakuasi petugas di Jombang, Jawa Timur setelah diketahui kabur saat menjalani isolasi mandiri. Pasien ODP langsung dibawa saat diketahui memiliki surat keterangan orang dalam pemantauan.
Seorang wanita asal Pati, Jawa Tengah ini diperiksa warga saat berada di Pasar Tunggorono, Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Saat diperiksa, wanita ini menunjukkan surat keterangan dari salah satu puskesmas di Pati, Jawa Tengah. Curiga dengan surat keterangan yang dibawa, warga kemudian mengantarnya ke kantor desa Tunggorono. Dari hasil pemeriksaan diketahui wanita ini kabur dari puskesmas di Pati, Jawa Tengah setelah menjalani masa isolasi. Keterangan bahwa pernah periksa ke puskesmas daerah sana, daerah Pati. Dia membawa kertas yang bertuliskan itu merupakan screening dari tiap-tiap puskesmas. Nah, itu dengan protokol dianjurkan untuk isolasi mandiri. Itu pun tanggalnya tidak jelas, tanggal berapa. Nah, memang waktu berkunjung dia suhunya 37. Usai menjalani pemeriksaan di kantor desa, suhu pasien ODP ini dalam kondisi normal. Oleh petugas, pasien yang pernah menjalani isolasi mandiri ini kemudian dipulangkan ke daerah asalnya di Pati, Jawa Tengah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim gugus tugas pencegahan virus corona di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memantau pemudik yang berstatus ODP. Petugas gabungan keluar masuk kampung untuk mendatangi rumah-rumah warga. Tim gabungan TNI dan Polri Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mendatangi pemukiman warga untuk memantau kondisi pemudik, terutama yang berstatus ODP. Petugas memantau langsung ke rumah warga untuk memastikan kepatuhan para pemudik untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing. Satu persatu rumah pemudik dan pendatang dari luar kota didata dan dicek langsung keberadaannya. Selain memantau langsung, petugas juga mengimbau warga agar ikut mengawasi warga pendatang dan tidak beraktivitas di luar rumah. Upaya ini dilakukan agar pemudik tidak berbaur dengan warga dan berpotensi menularkan virus corona. Pemudik khususnya yang wajib menggunakan gelang tangan sudah betul-betul diterapkan. Selanjutnya memang evaluasi masih ditemukan warga yang belum sadar pada saat ada keperluan di luar menggunakan masker, belum menggunakan masker. Nah, ini kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada seluruh warga untuk penerapan protokol kesehatan. Pengawasan ketat terhadap pemudik dan pendatang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberlakukan aturan bagi pemudik berupa sanksi, yaitu denda bagi warga yang melanggar aturan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penjamret babak belur dihakimi massa usai menjamret tas milik seorang wanita di pintu keluar tol Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kedua pelaku ternyata baru dibebaskan dari penjara setelah masuk dalam program asimilasi Kemenkumham. Dua orang penjamret babak belur dihakimi massa setelah merampas tas milik seorang wanita di pintu keluar tol Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Saat berada di lampu merah, kedua pelaku yang baru bebas dari lapas Banyuwangi ini terjatuh setelah menabrak sebuah mobil karena panik. Keduanya pun berupaya melarikan diri dari kejaran warga. Namun naas keduanya mampu dikepung warga. Awalnya tadi jambretnya itu mau meloloskan diri, ternyata di stopan situ dia menabrak mobil. Terus? Lalu jatuh di massa, kita kejar lari ke Singgasana. Terus dilumpuhkan pihak reserse 1. Keduanya lalu dievakuasi petugas untuk dilarikan ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang masuk dalam program asimilasi Kemenkumham ini kini harus meringkuk lagi di tahanan Polsek Dukuh Pakis, Surabaya. Jawab ulang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.